Selamat pagi Smart Listener, Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia pagi hari ini bersama saya Ola Nurlija. Kita tahu bahwa WHO di hari Jumat kemarin ya ditulis oleh beberapa media yang ada di ibu kota, terutama kalau Anda membaca Kompas, ini ditetapkan sebagai pandemik ya. Nanti kita akan membahas sebenarnya apa yang masuk dalam syarat sebuah virus atau penyakit disebut sebagai pandemik. Pemerintah telah mengambil kebijakan dan beberapa kebijakan tersebut dianggap blunder, dianggap kemudian membuat panik masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan juga termasuk secara khusus masyarakat yang ada di kota-kota besar. Saya nggak tahu apakah di kota-kota kecil ini juga mereka mengerti, paham betul dengan adanya virus corona. Dan pagi hari ini Smart Listener kerjasama Populi Center dan Smart FM Network kita akan membahasnya dalam Perspektif Indonesia, langkah antisipasi pandemi corona ya. Sudah hadir bersama-sama dengan saya dua narasumber kita yang nanti akan siap berbagi. Saya ingin menyapa dulu ada Pak Muhammad Kamaludin, beliau adalah Corporate Secretary dari MRT. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini akrab dipanggil Pak Kamal ya. Oke. Kemudian kita juga ingin menyapa Pak Eko Juniarto, beliau adalah Presidium Mafindo bagian fact checking. Nah, apa itu Mafindo, Smart Listener? Ini adalah konsorsium Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Betul. Ya. Jadi kita berharap bahwa berita yang disampaikan, informasi yang diterima oleh masyarakat Indonesia itu bukan hoax begitu ya. Dan catatannya Smart Listener di dalam 6 minggu terakhir ini ada 105 hoax ya yang menyebar di masyarakat. Mungkin sampai pagi hari ini sudah bertambah kali ya? Ya mungkin, tapi ya kita masih memantau terus ya? Iya. Oke. Terima kasih sudah hadir Pak Eko. Oke. Masuk Pak Eko. Oke, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat sonora di seluruh Indonesia, Anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini bisa melalui streaming di www.radiosmartfm.com, atau kalau Anda agak kesulitan Anda bisa masuk ke Play Store dan kemudian Anda download melalui Play Store dan cari yang ada tulisan Smart FM dengan tulisan radioaktif, nanti Anda akan dengan mudah mendengarkan siaran kami. Baik, Smart Listener, kami langsung saja ingin mengajak Anda berbincang. Tentu perbincangan di sana sini, perbincangan di kantin, di kantor ya, di kendaraan umum, di mobil, di mana-mana nih Pak Eko dan juga Pak Kamal, COVID-19 tampaknya jadi sangat terkenal banget gitu ya. Karena menginfeksi 115 negara dalam catatan yang saya dapatkan. Di antaranya ada 695 kasus di kapal pesiar Diamond Princess, dan 7 orang telah meninggal. Total kasus yang terjadi di seluruh dunia ini adalah 125.964. Dan kasus kematiannya sudah sampai tembus di angka 4.600 sekian, kira-kira seperti itu. Kasus tertingginya ada di China, 80.000 sekian begitu ya, dan yang meninggal 3.100. Yang sampai dengan saat ini yang terkecil kasus meninggalnya itu saya dapatkan catatannya di Jerman, padahal kasusnya cukup tinggi, itu 2.000 sekian begitu. Nah, saya mau minta pendapat dulu ini dari Pak Eko dulu begitu ya. Langkah yang dilakukan oleh WHO ini sudah tepat belum sih kalau menetapkan bahwa virus corona ini ya, COVID-19 ini adalah sebagai pandemi begitu. Silakan Pak Eko. Terima kasih. Langkah WHO untuk menentukan ini sebagai pandemi itu sebenarnya sudah sangat tepat, karena mengingat sangat mudahnya virus COVID-19 ini menular, ditambah bahwa gejalanya itu mungkin baru akan muncul inkubasinya antara 14 sampai 28 hari ya. Oke, cukup lama ya. Cukup lama, dan virus ini tuh kalau tadi sudah disebutkan angka-angkanya tadi, mortality rate-nya untuk seluruh dunia itu kan sekitar 4%. Artinya 96% itu kemungkinan survive. Berarti
Yang 96% itu akan besar kemungkinannya menularkan ke yang lain. Betul. Karena hostnya masih jalan-jalan kemana-mana kalau tidak tidak ada lockdown atau tidak ada karantina. Iya. Jadi dengan menetapkan ini sebagai pandemi, itu diharapkan negara-negara lain mengambil langkah-langkah untuk mencegah virus ini penyebarannya lebih luas Benar. lagi gitu ya. Karena apa? Yang resikonya lebih tinggi itu sebenarnya adalah orang-orang lansia atau orang-orang yang kondisi kesehatannya itu lagi turun Daya tahan atau tubuh turun ya. dia sudah mengidap penyakit lain seperti jantung, ginjal, paru-paru. Ya. Itu kalau tidak dicegah penyebarannya, walaupun angka 4% itu kelihatan kecil, tapi bayangkan misalnya Indonesia 270 juta, 4%-nya berapa? Ya. Kemampuan rumah sakit kita berapa? Ya. Kalau itu tidak kita slow down, tidak kita rem penularannya, yang terjadi adalah seperti yang sudah terjadi di Cina, kita sudah lihat sendiri, mereka harus mendirikan rumah sakit dadakan untuk Betul. ini, dan karena saking banyaknya pasien, itu banyak yang tidak mendapatkan tempat tidur, mereka harus di lorong-lorong segala macam. Dan kalau kasusnya sudah sampai ke paru-paru yang sudah parah, itu yang namanya ventilator untuk membantu bernafas itu nggak bisa dipakai bergantian. Iya. Jadi terpaksa harus memilih mana yang dikasih, mana yang tidak. Iya. Itu yang kita harus cegah. Oke. Baik. Saya juga nanti mau ke Pak Kamal ya, tapi kita ingin mengundang smart listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini. Anda bisa kasih komentar nih ya. Kita tunggu komentar Anda. Kalau menurut Anda nih, apa yang disampaikan oleh pemerintah, langkah-langkah yang mereka lakukan ya, baik ya diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi, terus kemudian juga Dr. Terawan, ini sudah tepat belum sih? Atau kalau Anda sendiri punya pandangan yang berbeda, silakan loh Anda boleh pergunakan SMS dan juga WhatsApp kami untuk mengomentari perbincangan ini. Silakan ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Sebelum ke Pak Kamal, saya mau ke Pak Eko lagi, Pak. Beberapa pihak mempersoalkan atau kemudian mengkritisi langkah yang dilakukan oleh pemerintah ketika kemudian Presiden Joko Widodo mengumumkan ya bahwa kasus pertama ini terjadi di Kota Depok begitu. Langsung disebutin loh Kota Depok begitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya Dr. Terawan menyebutkan, tadi Bapak sempat menyebut ini kalau mortality keseluruhan berarti 4%, tapi kemudian ada pernyataan ini sebenarnya katanya sih tujuannya untuk menenangkan gitu. Tapi kemudian beliau mengatakan cuma 2% kok gitu ya gitu. Nah, sampai kemudian disebutkan nama pasien, alamat lengkap pula lagi itu di Depok. Nah, pandangan Pak Eko sendiri terhadap langkah yang disebut dengan keterbukaan ini bablas atau gimana tuh Pak Eko? Silahkan. Ini kalau pandangan saya ini memang ada semacam blunder ya. Tapi harus kita bedakan ini. Ketika Pak Jokowi menyebutkan soal pasien 1 dan pasien 2, dia sama sekali tidak menyebutkan namanya. Oke, betul. Jadi itu langkah yang sudah benar. Yang Iya. perlu dipublikasikan itu adalah pergerakan pasien 1 dan pasien 2 itu kemana saja supaya tahu siapa saja yang sudah terpapar. Iya. Ya, pasien 1, 2-nya. Yang jadi masalah adalah kita sebagai masyarakat itu sifatnya kepo. Jadi dan kemudian ada yang kebetulan tahu soal identitas pasien 1, pasien 2-nya ini yang akan saya sebut. Oke. Itu disebarkan, dan dia menyebarkan, diviralkan gitu. Iya, itu termasuk salah satu ya penyakit masyarakat lah. Jadi apa saja yang Lagi happening gitu ya, yang lagi viralkan happening, katanya gitu ya. apalagi soal COVID ya, itu Iya. kan memang kita tinggal ngomong itu aja semua orang langsung memperhatikan. Iya. Dan kebetulan dia tahu gitu, itu mestinya kita harus bisa ngerem diri sendiri dan kita harus disosialisasikan etikanya itu apa sih soal kan ada yang namanya kerahasiaan antara dokter pasien itu, at least itu ditegakkan lah gitu, jangan menyebarkan, apalagi fotonya sudah disebarkan kemana-mana.
gimana Iya, kayak gitu. iya, oke. Pak Eko dan Pak Kamal sabar sebentar, nanti kita masih lanjutkan perbincangan. Kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai dengan 11 siang nanti, Smart Listener. Silakan Anda boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami untuk mengomentari obrolan kami pagi hari ini di 0812 11 12 959. Sementara itu kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini dan tengah menyimak Perspektif Indonesia. Buat Anda yang baru saja menyimak kami hadirkan program ini langsung dari Pizza Kayu Api Demak Senayan di Jalan Asia Afrika Pintu 9 Senayan, Jakarta. Dan sudah hadir bersama dengan kami semuanya di sini ada Bapak Muhammad Kamaludin, beliau adalah Corporate Secretary MRT. Kemudian juga ada Pak Eko Junianto, Presidium Mavindo bagian fact checking. Kami masih menantikan peneliti dari lembaga Populi Center yang nanti juga akan segera bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Baik, Anda yang ada di kota Jakarta, kemudian Surabaya, Yogyakarta, kemudian Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang ada di sana. Bahkan Anda yang mendengarkan kami di Papua melalui streaming atau di negara-negara lain yang juga mendengarkan kami melalui streaming atau melalui Anda mendengarkan di App Store. Selamat pagi dan kita tengah membahas topik yang memang sedang happening ya. Tapi kemudian ini juga bukan cuma sekedar happening yang membuat tangan kita tuh gatal pengen viralkan gitu, tapi lebih dari sekedar itu ya. Karena WHO sendiri mengatakan ini sangat prihatin karena secara umum ternyata banyak negara yang lambat dalam hal penanganannya begitu ya, termasuk mohon maaf Indonesia. Baik, kita lanjut. Tadi saya masih ingin ke Pak Eko sebentar, Pak Kamal ya. Saya masih penasaran ini pandangannya Pak Eko, terutama gini. Tadi saya punya catatan bahwa Jerman juga punya kasus yang cukup tinggi loh, di angka 2000-an sekian untuk kasusnya. Tapi kemudian mereka bisa melokalisir dan bahkan kemudian kasus kematiannya itu tercatat 3 sampai dengan Jumat kemarin. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman ya, Pak Eko, silakan. Jadi kalau memang pemerintah suatu negara itu gercep ya, gerak cepat, itu mereka bisa membatasi penyebarannya dan yang paling penting tadi kan soal bagaimana supaya penanganan yang sudah menderita itu bisa cukup. Ya. Nah, kalau kita bisa ngerem tadi, berarti pelayanan kesehatannya itu masih bisa memadai, masih bisa sangat mencukupi menangani yang adalah COVID. Dan penderita COVID sendiri itu sebenarnya tadi kan total untuk seluruh kasus dunia ya, itu sekitar 4% mortality rate-nya ya. Betul. Tapi kalau kita lihat di Korea sendiri itu cuma 0,6%. Karena mereka sangat agresif melakukan deteksi pada suspek COVID-19 ini. Mereka membentuk sebuah tim yang terdiri dari 1.500 orang yang mampu mengecek melakukan tes COVID-19 ini sebanyak 20.000 kasus per hari. Ya. Dan itu membuat angka deteksinya jauh lebih tinggi. Dan itu membuat angka mortality rate-nya terlihat lebih rendah. Jadi kalau kita bisa cepat menanganinya, dan apalagi kalau penderitanya gitu bisa kita hambat tidak menyerang yang yang sudah lansia atau yang dia punya penyakit lain, maka mortality rate-nya emang bisa jauh ditekan. Bisa ditekan ya. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa kalau antisipasinya cepat begitu. Nah, saya mau sebentar ke Pak Kamal gitu. Pak Kamal, kalau menurut Anda ketika WHO mengatakan ini pandemik gitu ya, kita tahu secara umum kenapa sih disebut syaratnya pandemik itu karena ini muncul penyakit baru, menginfeksi manusia dan kemudian penyebarannya benar-benar sangat cepat sekali berkelanjutan gitu. Nah, Anda melihat apakah pemerintah tidak cukup agresif ya? Karena tiap hari kita dibanjirin informasi di TV, di media, di mana-mana ya, online dan sebagainya itu tentang virus corona dan bolak-balik pemerintah mengatakan jangan panik, jangan panik. Ini seolah-olah kayak penyakit panu biasa yang disikapinya dengan santai, tenang saja, tapi faktanya harga jahe 100.000 per kilo sekarang, Pak. Silakan Pak Kamal. Iya, baik, terima kasih Pak Ola. Jadi memang pandemik ini kan kalau dilihat dari definisinya tersebarnya secara luas ya, dan secara severity-nya gitu ya. Terutamanya adalah tersebar secara luas
Dan kami sebetulnya berkoordinasi penuh nih dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Perhubungan, dengan Dinas Kesehatan DKI gitu. Dan itu koordinasinya sekarang memang sangat aktif gitu. Ya. Jadi sekarang mungkin memang harus dilihat memang ke depan gitu. Ya. Ini seperti disampaikan WHO, window of opportunity-nya ini sekarang gitu. Jadi maksudnya kita emang masih bisa sebetulnya Indonesia ini untuk merespon COVID-19 ini dengan baik dan mencegah ini supaya semakin luas lagi Indonesia. Ya. Dan ini kita memang banyak berkoordinasi ya. Jadi dengan modal lain juga karena public transport itu sangat terintegrasi. Sangat terintegrasi. Sangat terintegrasi gitu. Jadi banyak yang berpindah dari satu operator ke operator lain, dari KRL pindah ke MRT, dari MRT pindah ke Transjakarta, kemudian juga ada LRT juga gitu. Jadi semuanya ini kami lakukan koordinasi intensif dan memang semua pencegahannya kami lakukan gitu. Dan ini memang intinya kan sebetulnya dari laporan WHO COVID-19 ini ditularkannya melalui droplet ya. Dan jadi pencegahan yang dilakukan pertama adalah pembersihan titik-titik kontak antar penumpang gitu. Jadi di dalam kereta itu kami lakukan pembersihan dengan disinfektan setiap hari. Penuh semuanya, eksterior, interior, sampai semua detailnya, kursinya. Di semua unit ya? Semua unitnya. Jadi sampai pegangan tangannya, sampai handrailnya, kemudian kursinya gitu. Dan untungnya memang MRT ini kursinya nggak berbusa, jadi bisa dilap gitu ya. Dan juga di titik-titik yang dipegang oleh penumpang itu di stasiun seperti tiket vending machine, kemudian untuk tapping, terus kemudian pegangan tangan di tangga gitu, dan hand sanitizer juga kami siapkan gitu gratis untuk pengguna. Dan sebelum masuk ke stasiun pun dilakukan penapisan gitu ya, jadi ada pemeriksaan suhu tubuh gitu, dan apabila ditemukan yang sudah demam disarankan untuk ke klinik atau rumah sakit rujukan terdekat gitu. Dan mulai hari ini kita mulai terapkan social distancing gitu. Jadi disarankan ketika mengantri di loket atau mengantri di pintu masuk stasiun itu sudah berjarak, jangan terlalu padat. Kemudian di kereta juga berjarak juga, tidak bersentuhan gitu. Dan ini budaya untuk pertama tadi cuci tangan, terus kemudian tidak bersalaman, tidak melakukan kontak antar penumpang, itu sudah kami jalankan terus dari dulu dan kita intensifkan lagi sekarang. Padahal kalau buat budaya timur tuh kalau nggak salaman tangan kayaknya nggak afdol banget ya Pak Eko ya. Saya mau balik lagi ke soal langkah antisipasi pandemik COVID-19 ini ya Pak Eko. Kalau kita lihat tadi Bapak sempat mengkritisi apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Niatnya sih sebenarnya pengen terbuka, pemerintah lah dalam hal ini niatnya ingin terbuka, sampaikan yang sakit siapa, disebutin nama, terus kemudian ini viral gitu ya. Nah efek ini kan kemudian salah satu yang menyebabkan terjadi kepanikan ya di masyarakat, sampai sempat ada 2 hari barangkali yang mungkin supermarket itu tuh kebanjiran pembelian mie instan sama beras gitu loh, ya kan, beras, susu itu sampai sempat yang mungkin masyarakat jadi kayak berebutan gitu, sampai ujungnya yang menyebar katanya itu bisa dicegah kok dengan rempah-rempah, sehingga jahe, serai, lengkuas sekarang harganya tuh ya fantastis lah begitu. Pak Eko gimana pandangan Anda? Pandangannya soal hal ini atau gimana? Ya soal kemudian ini kan dianggap terbuka gitu ya, tetapi kemudian masyarakat ini jadi panik. Inikah yang kemudian menyebabkan masyarakat jadi panik, keterbukaan tadi atau bagaimana? Jadi ya itu tugasnya pemerintah ya untuk istilahnya mencegah kepanikan massal. Ya mungkin perlu diperbaiki lagi cara menyampaikannya, dan yang lebih penting lagi adalah menyampaikan fakta-fakta tentang coronavirus itu sendiri gitu, bagaimana cara penularannya, bagaimana dia tingkat bahayanya dia, mortality rate segala macam. Yang ada sekarang kan ada kesalahpahaman bahwa itu ringan kok, jadi yang meninggal cuma paling banyak 4%. Betul. Itu sebenarnya pandangan yang kurang benar, karena justru karena mortality-nya itu cuma 4%, dia jadi gampang menyebar karena hostnya itu masih sehat, bukan sehat saja, masih bisa beraktivitas, dan kalau dia tidak dicegah, dia bisa kemana-mana dan menularkan ke yang lain. Yang menjadi masalah adalah kalau yang terkena itu
adalah yang resikonya tinggi. Lansia tadi lansia salah tadi. satunya ya. Itu kan secara tidak langsung, misalnya yang kaum muda nih, yang umur 20-40 tahun yang sehat, yang kemungkinan dia sembuhnya tinggi, dia ketemu sama familinya, keluarganya, sama yang lebih yang lansia, dan secara tidak langsung kalau misalnya dia ketularan yang lansia tadi dan kemudian misalnya dia meninggal, penyebabnya orang anak-anak muda tadi. Itu yang perlu disosialisasikan bahwa hey, kamu harus menyetop itu dari diri sendiri. Kembali ke masalah tadi, masalah kepanikan tadi. Betul. Jadi ini ada berbagai faktor ya. Jadi ada yang tahu bahwa ini kan soal yang istilahnya orang pasti akan kepo, pasti akan orang cari tahu ya, soal corona. Tahu banget lah gitu ya. Ada yang memanfaatkan ini untuk, hey, ini obatnya nih, pakai entah pakai jahe, entah pakai bawang, dan ada yang sampai bilang itu jadi kemungkinan yang menyebarkan isu bahwa sesuatu menyembuhkan COVID-19 itu sebenarnya dia cuma numpang riding the wave. Jadi supaya ya yang beruntung siapa kalau harga naik? Ya dialah gitu ya. Juga atau orang-orang mencari sesuatu, masker atau pokoknya apapun yang dianggap bisa mencegah atau mengobati. Ini jadi mempergunakan panggung ya. Betul. Pak Eko, kalau dari catatan Anda di Mavindo ya, kan ini pasti memantau, mengamati begitu. Benar nggak sih hoaxnya itu sudah di angka 100-an, dan hoax apa saja yang Anda tangkap begitu bersama dengan tim yang mungkin bisa disampaikan juga kepada listener yang memang harus diwaspadai, dan bagaimana kita tahu bahwa itu hoax atau enggak begitu? Sampai kemarin tuh hari Senin sampai acara di Kominfo itu kita sudah nangkep sekitar 107 hoax, dan yang kebanyakan itu ada 50% lebih, saya hitung 54% itu menyambungkan sebuah kejadian dengan COVID-19 ini. Misalnya kayak ada rekaman video tahun 2018 di Cina yang ini lagi sholat Id. Itu dikatakan, wah, orang-orang pada panik, orang-orang pada pindah agama ke Islam supaya bisa sembuh dari COVID-19 atau tidak diserang oleh COVID-19 ini. Itu yang paling baik, jadi menghubung-hubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Terus yang kedua tertinggi itu adalah yang menyatakan ini sudah ada pasien positif COVID-19. Misalnya yang paling pertama itu yang di Kalimantan, kemudian sampai masuk ke ranah hukum, ditangkap orangnya karena menyebarkan berita tidak benar. Ya? Dan itu banyak terjadi. Itu terjadi sebelum yang pasien 1, pasien 2 itu diumumkan kan ya. Sekarang setelah pasien 1, pasien 2 diumumkan, itu kita terakhir saya tahu semalam tuh 69 yang positif. Betul. Terus yang sudah meninggal tuh ada 4, sudah sembuh saya lupa berapa, 3 gitu. Itu sebaiknya ada yang sudah dibikin oleh Gubernur DKI itu adalah membuat website yang corona.jakarta.go.id sehingga warga Jakarta atau warga daerah lain pun bisa melihat angka-angkanya langsung. Jadi ada authoritative source, ada sumber yang autoritatif yang bisa dipercaya. Betul. Gitu ya. Kan masyarakat memang kepengennya percaya sama pemerintah nih Pak Kamal gitu kan ya. Karena satu-satunya institusi yang menaungi kita siapa kan, selain dari pemerintah, kita pegang mereka betul gitu. Nah kalau Pak Kamal melihat begitu ya, ini banyak pihak yang kemudian bisa mengeluarkan suara mengenai COVID-19. Pemerintah daerah sendiri juga rasanya juga sangat vokal gitu ya, membahas mengenai COVID-19. Kalau menurut Anda ini tepat gak sih? Atau semestinya yang namanya informasi kalau sudah pandemi seperti ini tetap harus ada satu pintu gitu? Karena kan tujuannya WHO juga mengatakan ini sebagai pandemik adalah supaya kendalinya tuh di satu pintu sendiri. Nah kalau di kita di Indonesia, Bapak melihat kayak gimana? Karena
masing-masing kepala daerah bisa buka suara tentang COVID-19 ini? Ya, sebetulnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan ini memang ya. Baik, sebetulnya yang paling penting memang koordinasi saja gitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu, dan ini sekarang kita melihat sudah mulai ada aktivitas koordinasi juga gitu, dan ini memang harus dilihat sebagai sebagai isu baik yang harus menjadi fokus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga gitu, dan ketika kita nanti diputuskan ada pengurangan kegiatan, kemudian ada pengurangan traveling gitu ya, transportasi, biasanya dimulainya biasanya di daerah dulu gitu. Jadi diisolir misalkan daerah dulu, dan itu memang perlu keputusan dari pemerintah daerah yang bersangkutan gitu. Sementara secara nasional juga perlu dilihat tadi untuk memberikan kenyamanan publik gitu ya, bahwa ada informasi yang terus diberikan kepada publik mengenai progresnya itu seperti apa secara nasional, karena dampaknya nanti akan menyebar. Oke. Pak Eko, kalau kayak kita belajar dari negara Italia, itu sampai membuat kebijakan lockdown gitu ya. Indonesia sudah perlu nggak sih melakukan hal itu di kota-kota? Karena kita tahu kan ini kita harus mengakui Indonesia nih masyarakatnya gemar melancong soalnya kan, bisa kemana-mana begitu. Tapi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda bisa menggunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, langkah antisipasi pandemi corona, kalau menurut Anda apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah? Sudah tepat, sudah lengkap, atau sudah komprehensif belum sih begitu ya? Karena masing-masing sekarang saya yakin di masing-masing perusahaan sudah mengeluarkan surat edaran, misalnya tidak boleh menciptakan sebuah keramaian ini, keramaian itu dan sebagainya. Tapi kita lihat di berbagai tempat juga masih ada undangan senam bersama misalnya gitu. Dan ya ini yang membuat kita geleng-geleng kepala, karena di Indonesia tadi Pak Eko menyebutkan ada saja pihak-pihak yang memakai situasi ini, memakai panggung ini gitu ya, menjadi panggung buatnya untuk kemudian mungkin jadi menumpuk, menimbun barang tertentu, sampai kemudian barang-barang tertentu atau komoditas tertentu ini harganya juga jadi melambung gitu ya. Tadi saya punya pertanyaan yang kalau menurut Pak Eko, ini sebenarnya pertanyaan berat, tapi kalau menurut sebagai mewakili dari masyarakat anti hoax lah kira-kira begitu ya, supaya tidak ada dusta di antara kita begitu. Kalau menurut Anda dengan apa yang terjadi ini, pemerintah tuh perlu nggak sih melakukan langkah antisipasinya? Salah satunya adalah dengan lockdown, karena kan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini punya kesemangat ini melancong ya. Instagram sepi loh, ini nggak ada yang pasang selfie di mana-mana ini loh. Walaupun ya masih tetap ada juga yang nekat juga sih Pak Kamal ya. Karena harga tiket ke Korea relatif murah, sekarang ini banyak kalangan muda yang agak nekat ke sana itu loh. Saya agak luar biasa melihat keberanian mereka. Pak Eko, pandangannya dulu silakan. Ya, seperti yang disebut, ini pertanyaan sangat berat ya. Apakah kita perlu lockdown atau tidak? Seperti yang dilakukan oleh Italia. Italia, betul. Sebenarnya kalau kita melihat Italia pun, mereka melakukan lockdown itu sudah sangat-sangat telat karena korbannya sudah banyak dan baru dilakukan lockdown. Ini saya ambil contoh aja, misalnya di penanganan coronavirus di Amerika gitu. Iya. Itu di Washington itu saat awal terdeteksi itu disebut cuma ada 3 yang positif, dan dari 3 yang positif itu 1 meninggal. Itu berdasarkan angka statistik itu sangat jomplang, beda jauh dengan angka yang seharusnya cuma 4%, ini kok di Washington bisa 25%. Iya. Itu berarti bisa dideduksi bahwa angka yang sebenarnya itu harusnya tetap maksimum 4%, tapi kalau ketemunya angkanya cuma 3 positif dan 1 meninggal, artinya ada banyak positif virus yang lain yang belum terdeteksi di Washington itu sendiri. Betul. Dan itu oleh ahli epidemiologi melakukan perhitungan. Jadi dari fakta yang ada diperhitungkan perkiraannya sebenarnya itu harusnya berapa.
itu dapat angka antara 1.100 sampai 3.000 seharusnya yang sudah positif coronavirus di Washington. Iya. Dan terdeteksi cuma 3, artinya Iya. cuma 0,03% yang terdeteksi. Iya. Dan itu diperberat lagi dengan masalah Amerika itu membuat sistem deteksi coronavirus yang ternyata tidak berfungsi dengan efektif ya. Iya. Nah, balik lagi ke Indonesia. Permasalahan adalah angkanya itu kita harus dapat angka yang benar-benar konkret gitu loh, sampai apakah perlu dilakukan lockdown atau tidak. Yang terjadi sekarang ini adalah ini kok usulan aja ya, kalau pemerintah melakukan, dilakukan pemeriksaan coronavirus itu secara murah atau gratis sekalian. Iya. Karena kalau kita yang didorong untuk melakukan pemeriksaan sendiri, ya orang bayar BPJS saja masih pada mengeluh. Mikir apalagi disuruh ke laboratorium ya. Yang kita tahu harganya tidak murah tidak begitu. terlalu murah juga. Jadi ini kenapa itu penting dilakukan? Supaya kita bisa dapat angka yang jauh lebih mendekati kenyataan soal berapa sih sebenarnya yang suspek coronavirus entah di Indonesia atau mungkin khususnya di Jakarta yang sudah mulai istilahnya mulai kelihatan gerakan untuk menangani hal ini. Iya, iya, oke. Pak Kamal, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh pilot ya, kalau di pesawat itu kan pilot dia memberitahukan bahwa ini kondisi cuaca sedang buruk gitu ya. Harap selamat datang Mas Rafif, sudah bergabung bersama dengan kita juga, Smart Listener. Mas Rafif Himawan, peneliti dari Populi Center yang nanti juga akan berbincang bersama dengan kita. Tapi saya ke Pak Kamal dulu nih. Ini menarik ya, kalau tadi kembali ini kan mengenai langkah antisipasi pandemik COVID Corona ini. Lagi-lagi saya ingin melihat, mengajak Pak Kamal untuk lihat ini sebenarnya sudah komprehensif belum sih langkah antisipasinya. Karena kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh pilot di pesawat begitu, dia kan akan mengatakannya ya penumpang kita dalam kondisi yang tidak baik cuacanya, harap kembali ke tempat duduk, terus kemudian mempergunakan sabuk pengaman gitu. Dia nggak sampai yang mengatakan mohon maaf nih menyebut-nyebut menyinggung soal agama lah apalah dan sebagainya. Karena kalau sampai dia menyebut gitu kita tambah panik kan gitu. Semua pasti komat kamit gitu kan untuk berdoa karena takut kita akan jatuh dan sebagainya. Nah, ketika kemudian di pemerintah tadi sampai semprotin disinfektan, tapi kayaknya nggak merata juga gitu loh, nggak di semua public facility gitu ya ada penyemprotan disinfektan. Iya di Gambir, iya disemprotin semua, tapi kemudian di tempat lain enggak. Nah, ini kalau menurut Anda ini jadi sebuah langkah yang blunder nggak sih? Maksudnya tidak komprehensif nggak sih begitu? Pak Kamal melihatnya gimana? Silakan. Jadi sebetulnya antar pemerintah dengan para operator ini kami sudah ada satu forum besarnya nih. Ya, Jadi kami ya. koordinasi dengan pemerintah tidak hanya one on one, tapi juga beberapa operator langsung dengan pemerintah. Dan sebetulnya pemerintah ini sudah membuat protokol ke masing-masing operator transportasi ini. Yang tadi saya sampaikan untuk mencuci sarana dan prasarana, membersihkan ya dengan disinfektan, ada standar disinfektannya, kemudian frekuensinya. Yang awalnya kami lakukan sehari, terus kemudian sekarang sudah ada protokol harus dilakukan 3 kali sehari. Itu sudah kami tingkatkan juga. Jadi di dalam stasiun itu kita lakukan frekuensinya kita tingkatkan, kemudian penyemprotan dan sebagainya. Jadi kalau metode antara penyemprotan atau di lab itu tergantung memang kondisi sarana prasarananya. Kalau di MRT memang paling cocok untuk di lab karena bentuknya semuanya flat surface semua gitu. Jadi bisa memang lebih efektif. Iya, lebih efektif. Jadi kalau misalkan disemprot itu nanti akan meninggalkan residu justru. Jadi ada butiran-butiran desinfektan yang nanti menjadi residu di lantai atau di kursi. Jadi lebih tepat di lab gitu. Dan itu protokolnya selalu diperbaharui. Ini yang mungkin perlu diketahui publik juga gitu, bahwa sebetulnya sekarang operator transportasi ini bekerja secara maksimal dan semua mulai dari penapisan ya, pencegahan masuk, kemudian dari pembersihan di dalam sarana dan prasarananya, kemudian juga mencoba membentuk budaya baru seperti social distancing. Ini adalah tantangan baru buat kami nih, karena harus menimbulkan budaya baru gitu ya. Sebelumnya kan setahun lalu kami cuma menimbulkan budaya untuk antri, untuk bersih. Ini udah lebih tinggi lagi nih karena harus social distancing.
Dan itu tantangan untuk operator transportasi yang ada sekarang. Dan sekarang memang awal-awalnya terus terang ini ya ada tantangan lain juga seperti ketersediaannya. Jadi seperti awalnya itu seperti termogan gitu yang untuk memeriksa suhu tubuh. Itu ketika dalam sehari semua operator transportasi harus menyiapkan, tentunya antara supply demand gitu kan, supply juga harus mengejar. Betul. Dan itu yang dilakukan setiap operator transportasi. Kalau memang seperti kami sendiri di awal-awalnya itu dimulai dari 2 stasiun dulu, karena memang supply-nya terbatas, pemeriksaan termogan itu. Kemudian setelah beberapa hari full 13 stasiun. Jadi memang ini kelihatannya perlu proses. Oke. Kalau tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Eko gitu ya, harusnya ada langkah yang sangat agresif. Tapi tadi sempat disebutkan oleh Pak Kamal, ya mohon maaf karena termogannya ini terbatas gitu kan. Belum lagi pemeriksaan laboratorium yang juga tidak semua orang bisa segera melakukannya gitu. Pak, kalau di MRT sudah melakukan hal itu, bagaimana dengan mungkin walaupun Anda tidak bisa mewakili misalkan dari KRL dan sebagainya, yang kita tahu itu jauh lebih padat sehari-harinya gitu ya. Apa usulan Anda atau usulan dari operator ini kepada pemerintah gitu ya, khususnya untuk masyarakat supaya tetap nyaman dan aman ketika mempergunakan transportasi publik, karena kita tahu sekarang ini masyarakat lagi didorong untuk semuanya mempergunakan transportasi publik. Ya, sebetulnya balik lagi tadi untuk ini ya membuat distribusi kepadatan ini ya yang penting ya. Jadi mencegah supaya tidak terlalu banyak interaksi gitu. Kemudian kita harus melihat kebutuhan dari masing-masing daerahnya, kelihatannya kebutuhan masing-masing sektornya juga gitu. Kalau misalkan di Jakarta ini kan sudah dikurangi untuk event-event besar gitu, yang kira-kira tidak terlalu kritis seperti event musik itu kan sudah diberhentikan. Terus kemudian seperti kebun binatang, seperti Ancol itu kan sudah ditutup. Itu salah satu aksi yang sudah dilakukan untuk mengurangi kepadatan gitu. Jadi sebenarnya angkutan publik ini aman sebetulnya. Cuma memang distribusi kepadatan ini harus dikelola dengan baik nih di saat pandemik seperti sekarang ini. Jadi seperti angkutan publik kereta itu biasanya kan padatnya itu di jam sibuk. Betul. Di jam 7 pagi. Dari jam 5 sampai dari jam 5 sampai jam 9 lah maksimal. Gitu. Setelah itu kemudian kepadatannya berkurang, kemudian sore juga balik lagi. Nah ini memang kita mengikuti terus ya, koordinasi terus dengan pemerintah. Kita perlu membuat pengelolaan supaya kepadatan ini semakin bisa disebarkan gitu. Apakah mungkin jam kerja itu lebih fleksibel atau lebih aktivitas kerja ini bisa dilakukan lebih fleksibel lagi gitu. Jadi mungkin ini perlu dikoordinasikan bersama. Oke, perlu ada koordinasi bersama ya. Kalau di tadi Anda sempat mengatakan bahwa ini masyarakat akhirnya didorong untuk lebih disiplin ketika antri gitu ya. Lalu kemudian juga menjaga kebersihan. Kita tahu bahwa di semua transportasi publik itu semua pegangan bisa dipegang oleh penumpang ya. Kira-kira perlu nggak sih Pak Eko sampai kemudian pemerintah harus melakukan bukan cuma sekedar cuci tangan ya, mempergunakan hand sanitizer gitu. Perlu nggak sih ada kebijakan misalnya gitu, semua mempergunakan sarung tangan lah misalkan, sampai sedemikian, perlu nggak tuh? Karena masker kan juga tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran tadi kan, virus yang mungkin kita semburkan dan sebagainya gitu. Kalau sampai ekstrim sarung tangan gimana ya? Sarung tangan itu cuma mencegah Tapi kan kita nggak pegang itu. Benar, tapi kan melekat di sarung tangan ya. Oke. Terus kita lupa pegang muka. Jadi tidak terlalu efektif. Sarung tangan itu hanya mencegah transfer dari permukaan ke kulit di tangan, tapi tetap terjadi. Habis itu kita transfer. Iya. Kalau kita tidak disiplin. Contoh aja, kita baru ketemu aja, kita udah mau hampir salaman gitu ya. Itu kan spontan ya. Kalau cuma ngasih sarung tangan tanpa mukanya ditutup semua, ya percuma aja. Jadi sarung tangan tuh saya pikir nggak efektif lah untuk mencegah hal ini. Nggak efektif ya dalam hal ini ya. Oke. Baik, Smart Listener, ini perbincangan yang kita akan sambung kembali membahas lebih lanjut nanti mengenai langkah antisipasi pandemik COVID-19 yang sudah mengancam di 115 negara dan bahkan kemudian ini sudah
menimbulkan tadi saya mendapatkan catatan dari Pak Eko 4% mortality-nya ya di seluruh negara. Indonesia kalau Pak Terawan bilang ya cuma 2% lah gitu ya, tapi pernyataan cuma 2% ini yang kemudian apakah ini yang kemudian menyebabkan kita jadi sedikit lengah, tapi di sisi yang lain juga masyarakat menjadi sangat panik begitu. Kita masih akan terus berbincang, nanti sudah bergabung bersama dengan kita peneliti dari Populi Center, Mas Rafif. Nggak boleh pelit-pelit untuk berbagi catatan Anda ya. Oke, kami akan jeda sesaat, kita akan menyimak Jurnal 9 dari Smart FM Network. Kami mengajak Anda nanti untuk bersama-sama kembali menyimak perbincangan sampai dengan jam 11 setelah Jurnal 9 akhir pekan. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak perbincangan kami dalam Perspektif Indonesia. Kami masih membahas mengenai langkah antisipasi virus corona. Masih bersama dengan kami dari Pak Fido, ada Pak Eko, dan kemudian juga Pak Kamal mewakili dari MRT. Dan sudah hadir bersama dengan kita Mas Rafif, peneliti dari Populi Center, yang tadi kalau kata Pak Eko ini bagiannya beliau lah untuk jawabin yang berat-berat aja lah ya gitu. Oke, baik, ini Smart Listener Anda kami undang untuk tentu saja bersuara ya tentang apa yang terjadi di sekitar kita, karena kita juga dituntut untuk kritis. Permasalahannya kita masyarakat Indonesia yang menarik adalah bukan kritis, tapi kalau Pak Eko tadi bilang kepo gitu ya, kepo plus julid juga gitu. Kepo kemudian viralkan hal-hal yang jadinya nggak produktif gitu ya, membuat kita jadi semakin panik. Mas Rafif, kalau tadi Pak Eko dan juga kemudian Pak Kamal masing-masing sudah berbicara dalam kapasitas mereka. Pak Eko mewakili, hoax ini memang berkembangnya sangat tinggi banget, bahkan sampai ada yang sudah mengatakan di hoax tersebut hindari makanan tertentu, misalkan rausah makan daging gitu ya. Saya kasihan ini sama yang pedagang soto ini loh. Atau kemudian tadi juga dari transportasi publik ini sudah ada langkah-langkah protokol yang harus dilakukan sampai kemudian fasilitas unit-unit ini kemudian dibersihkan dengan disinfektan. Nah, Anda boleh melihat menyikapi ini dari sisi kira-kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau tadi pertanyaan saya kepada Pak Kamal, sudah komprehensif belum sih? Nah, Anda melihatnya benar-benar sudah komprehensif belum? Karena kayaknya setiap kepala daerah ini bersuara masing-masing gitu, kayak Pak Anies mengatakan semua kecamatan yang ada di Jakarta sudah terpapar virus corona. Ini menakutkan atau justru jadi menenangkan atau piye? Silakan Mas Rafif. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi Smart Listener, selamat pagi Pak Kamal, selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Pak Eko. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya sembari perjalanan tadi di tol juga sambil mendengar paparan dari Pak Kamal dan Pak Eko yang disampaikan. Memang ada satu hal yang saya akan berkomentar dalam konteks saya sebagai ilmuwan sosial, karena background saya di ilmu politik dan melihat dimensi kebijakan sekarang ini memang ada persoalan yang harus dipahami terkait dengan penanganan virus corona di negara-negara manapun di dunia ini. Ada satu dimensi state sovereignty ya, kedaulatan negara, dan juga Betul. ada persoalan spektrum atau lingkaran ideologi yang berbeda-beda di sebuah negara. Misalnya seperti ini, di China, di Wuhan itu memang persoalannya itu penyebaran dan kemudian informasi dari negara-negara di luar ke dalam sana itu terbatas dengan hanya satu informasi, pintu informasi melalui PKC gitu ya, termasuk melalui pemerintah resmi China. Kemudian sebelum akhirnya WHO sebagai organisasi mulai di atas organisasi dunia ya, kemudian dia declare ada persoalan corona dan kemudian meningkat hingga pandemik. Kemudian polisi dari pemerintahan yang juga berbeda-beda, itu yang perlu kita pahami. Itu satu hal yang perlu dipahami dulu, bahwa ada persoalan kedaulatan negara, persoalan bagaimana ini akan menentukan bagaimana pemerintah mengambil langkah-langkah mengatasi corona ini. Ya. Untuk Indonesia saat ini sebenarnya menurut saya lebih banyak kita memang dalam banyak hal memang kemudian perlu menekankan dimensi psikologis masyarakat kita. Secara sosiologis ini sangat mudah membawa isu, sangat mudah menelan informasi apa aja gitu ya. Karena itu Pak Eko tadi paparannya sangat menarik.
Karena bagaimanapun juga kita sebenarnya sebelum negara mengambil inisiatif pendekatan yang medis, memang kita sudah di luar sudah banyak sekali pendekatan alternatif gitu. Kita dengar ada yang mengutarakan bahwa menggunakan rempah-rempah untuk menyembuhkan, ada yang mengatakan menggunakan air wudhu untuk menghilangkan corona gitu. Ada juga yang pakai ruqyah gitu ya. Terus ada juga menggunakan bahkan ada yang Pak Ma'ruf mengatakan kita juga kadang-kadang membuat coba bikin sertifikat anti corona bagi habis keluar dari luar negeri. Itu memang menurut saya dimensi psikologis yang lebih banyak dimainkan dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia. Nah, memang yang perlu diperhatikan ini bukan hal yang aneh, karena dulu juga kita pernah beberapa tahun silam ada yang sakit, ada yang pakai ponari, betul, ada bantu yang dukun, ada yang kalau sakit nggak enak harusnya banyak minum konsumsi vitamin C pakai dipijat segala macam. Artinya masyarakat kita terbiasa untuk memiliki alternatif lain, dan ini memang di satu sisi saya diskusi dengan Pak Eko memang perlu sekarang untuk pemerintah menegaskan satu komando informasi bahwa Satgas yang dibangun dipimpin oleh Pak Ahmad Trianto sekarang ini menjadi satu pintu masuk utama yang kemudian menjadi rujukan dari beberapa pihak. Cuma memang sayangnya memang dari prosesnya ini memang Satgas ini kan hitungannya agak sedikit terlambat dari diskusi Pak Eko, bahwa kemudian sampai ada inisiatif dari masyarakat melalui website Kawal COVID-19. Kawal COVID-19 ini kan hampir sama kayak kawal pemilu gitu ya. Inisiatif buka, walaupun kemudian ini hal yang bagus juga, informasi-informasi dari sumber terpercaya dihimpun di situ. Kemudian orang bisa mengakses, ini juga bisa dirujukan dari masyarakat. Hanya saja yang perlu ditekankan adalah masyarakat wajib bertindak dengan arahan-arahan yang disarankan oleh Satgas Pak Trianto. Itu saya rasa yang perlu diperhatikan. Dan memang kemudian kepala-kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan Kemenkes, dan terutama juga bagaimana supaya dimensi psikologis masyarakat ini tidak terlalu terganggu oleh tertekannya dengan situasi. Misalnya kemudian mengatakan statement seluruh kecamatan terinfeksi, di Jakarta. Ada yang terindikasi kan bisa kemudian orang ini nggak usah kemana-mana juga gitu. Iya betul. Nggak mau ke Jakarta juga nih. Betul. Lintas kecamatannya bisa tertular gitu. Begitu. Artinya ini karena bagaimanapun juga ini akan berhubungan banyak terhadap interaksi sosial dan segala macamnya. Karena kalau ada orang belum lama, kemarin saya ketemu orang, saya baru dari Jepang, belum happening itu. Ya. Belum happening corona di sana. Udah awal akhir-akhir tahun itu udah di sini. Hanya karena saya kemarin teman tahu saya dari Jepang, saya dijauhin. Sempat di karantina begitu? Enggak, sempat mengkarantina diri sendiri. Mengkarantina diri sendiri. Ya karena memang dia travelingnya udah bulan-bulan November gitu. Iya. Jadi sebelum outbreak itu dan ini jadi masalahnya jadi kira suspek, jadi kecurigaan yang satu sama lain jadi agak terganggu. Jadi memang langkah-langkah berikutnya yang perlu diperhatikan betul adalah memang sebenarnya kalau masalah corona ini adalah bagaimana supaya mensedikitkan kanal-kanal orang untuk masuk ke luar negeri dulu lah, ke dalam negeri dulu lah misalnya. Misalnya seperti saya baca statementnya Pak Agus Pambagio menarik bahwa memang kalau bisa bandara dia dibuka semuanya, hanya 3 ke bandara, Kuala Namu, Jakarta gitu ya, Denpasar yang orang kalau mau masuk ke Indonesia melaksana, terus kemudian dilengkapi oleh thermal control dan segala macamnya itu, karena itu langkah yang paling memungkinkan gitu. Kita agak ketolong karena sebenarnya Indonesia ini persoalannya kan tidak sekuat harus hilir mudiknya orang tidak sekuat biasanya di New York, London atau di Italia gitu. Destinasi wisatanya banyak sekali. Cuma memang
yang perlu kita perhatikan adalah kita punya masyarakat dengan density, dengan kepadatan penduduk yang lumayan. Yang sangat tinggi, ya. Oke, Mas Rafif, apa pendapat Anda? Ini kan juga kalau tadi Anda mengatakan Satgas agak sedikit terlambat atau memang terlambat? Sedikit. Karena sebenarnya kayak kasus yang di Depok itu kan, itu bisa terungkap kan sebenarnya karena kesadaran pasien dan juga teman-temannya gitu yang kemudian melaporkan. Pemerintah sendiri tidak kasus dari Wuhan bahwa ini sudah ada virus corona kan ditanggapinya tetap tenang, tidak panik gitu ya. Bahkan kemudian saya nggak tahu kalau tadi Pak Eko mengatakan agak kurang tepat kalau misalkan kemudian membandingkan kasus ini dengan yang meninggal ini hanya 2% kok gitu. Ini kan seolah-olah kayak kita diajak menyikapi penyakit virus corona seperti kita menghadapi panu gitu loh. Don't worry, panunya nanti bisa kita lokalisir gitu kan. Bagaimana menurut Anda tentang hal itu ya? Dan kemudian ada sebagian masyarakat juga, tadi Anda mengatakan bahwa mungkin ini dilakukan, saya nggak tahu apakah pelarangan atau justru memang harus dibatasi ya tingkat masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang memang sudah positif di sana ada corona. Karena kenyataannya banyak yang misalkan pejabat-pejabat daerah yang dia berlibur ke Prancis, padahal kita tahu Perdana Menteri Prancis aja itu keluarganya ada yang sudah terkena virus corona dan mereka pasang foto dan mengatakan di sini masih aman kok gitu ya dari virus corona. Nah, bagaimana itu pendapatnya Mas Rafif, silakan. Ya, pertama memang satu hal bahwa pejabat publik ataupun otoritas yang berwenang harus memberikan satu gaya komunikasi harus dirubah, harus yang firm dan kemudian masyarakat mengikuti hal tersebut. Memang tadi pertanyaan awal apa Mbak? Ya, ini kan masyarakat kemudian ya kalau menurut Mas Raffi sebenarnya pemerintah terlambat atau memang bukan sedikit terlambat tapi memang terlambat karena kasus yang di Depok itu justru yang melaporkan itu kan sebenarnya pasiennya loh dan teman-temannya yang sadar dan pemerintah kayaknya santai-santai bahkan mengatakan bahwa ini tadi tenang, tidak boleh panik karena ini kasusnya yang meninggal cuma 2% kok gitu. Ya, karena menurut saya ini memang ada efek tidak langsungnya dengan aktivitas ekonomi ya, termasuk ketika ini awal-awal pemerintahan Jokowi Ma'ruf dia sangat gencar untuk mendorong ekonomi, tapi kemudian ada satu persoalan serius antar negara yaitu virus corona. Memang kita dalam beberapa hal memang sedikit terlambat, tapi ada hal yang perlu kita pahami juga, kita syukuri bahwa negara-negara lain yang memiliki kasus lebih banyak, Italia, Korea Selatan gitu ya, bahkan Jepang dan lain-lain sudah melakukan langkah-langkah yang lebih maju dari kita. Yeah. Yang harus kita perhatikan adalah apa kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Itu perlu kita perhatikan. Sebagai contoh misalnya di Korea Selatan ini termasuk negara dengan kebijakan penanggalan corona yang sangat progresif. Dia bekerja sama antara pemerintah dan swastanya untuk membuat 96 laboratorium yang kemudian untuk dengan para tenaga medis dikerahkan untuk siapa yang kena. Jadi pemeriksaan lebih cepat. Betul. Kalau Mas Raffi melihat di Indonesia kerjasama dengan swastanya cukup cepat atau gimana? Saya rasa tuh ini yang saya belum kelihatan ya. Saya belum kelihatan apa antara pemerintah dengan pihak swasta. Saya rasa ini perlu ditiru. Termasuk juga untuk bagaimanapun juga memberikan komunikasi yang baik pada publik. Nah, kita patut untuk agak waspada karena bagaimana misalnya kayak di Australia kita tahu aja bersihnya seperti apa pun juga kena juga gitu kan. Artinya hal yang bisa kita lakukan adalah memang kita harus mulai berpikir kebersihan lingkungan kita yang mengikuti arahan dari pemerintah dan juga untuk pemerintah pusat ini sebagai salah satu stakeholdernya harus untuk mulai berpikir melihat kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh negara-negara lain dalam menanggulangi penyebaran corona ini. Ya, oke. Baik, ini kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Eko bahwa masyarakat sampai dengan saat ini berkembang ya, sampai dengan 107 hoax ya Pak ya. Kali ini menggambarkan bahwa tafsir masyarakat ini kan jadi sangat beragam. Masyarakat Indonesia ahli tafsir loh Pak. Tafsirannya bisa sangat beragam sekali.
Nanti kita coba gali lebih dalam lagi pendapat dari Anda bertiga tentang bagaimana semestinya pola komunikasi ya yang harusnya dicontohkan atau disampaikan atau dilakukan oleh pemerintah ya, dan juga kemudian swasta kalau tadi Mas Rafif sempat sampaikan, dan kemudian nanti saya juga ingin coba bertanya kepada Anda bertiga tentang pada akhirnya universitas-universitas ini dilibatkan laboratoriumnya begitu ya. Smart listener, masyarakat Indonesia tuh sebenarnya sangat negara yang masyarakatnya tuh dididik untuk selalu melihat segala sesuatu tuh dengan positif ya. Untunglah masih sedikit terlambat gitu ya, daripada tidak sama sekali. Oke, kita bahas nanti lebih lanjut di sesi berikutnya. Langkah antisipasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 masih kita akan bahas bersama dengan Pak Kamal dari Corporate Secretary MRT, kemudian juga Pak Eko mewakili dari Mavindo, dan juga Mas Rafif Himawan, peneliti muda dari Populi Center. Kita kembali sesaat lagi. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, ini langkah antisipasi pandemi corona ya. Kita masih terus kita menyuarakan atau juga mengkritisi, mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja kita harus dukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi di Indonesia. Tetapi kemudian kita juga sebagai masyarakat harus kritis tadi seperti disampaikan oleh Pak Eko, karena perlu ada agresivitas tapi yang harus tepat begitu, supaya kemudian kebijakan atau juga pola komunikasinya menjadi lebih tepat. Yang menarik Smart Listener, kalau tadi pagi Anda menyimak dalam program Smart Sport begitu ya, liga-liga internasional dalam dunia sepak bola, Liga Inggris, kemudian juga Italia, Champion, Eropa, itu semua ditunda ya. Bahkan sampai yang menarik Pak Eko, Mas Rafif dan juga Pak Kamal, mereka sudah punya plan A, B dan C dalam hal penentuan pemenang loh. Gitu ya. Ya udah, ini nanti kalau yang ini sampai dengan tanggal sekian ini nggak berubah juga, situasinya memburuk, yang menang ini berarti ini gitu. Itu iya, itu mereka sudah sampai memikirkan sejauh itu gitu. Nah, tampaknya kita saya nggak tahu kalau menurut Mas Rafif, Pak Eko dan Pak Kamal masing-masing silakan boleh memberikan pendapat dan usulan juga kepada kita semuanya, termasuk juga pada pemerintah. Kita nih kayaknya tampak sibuk di permukaan, tetapi sebenarnya di dalam nggak terlalu sibuk-sibuk banget juga sih ya. Kayak misalkan ketika kemudian ada drama penjemputan ABK, terus kemudian di bandara dan sebagainya, tapi kemudian di Bali ada loh WNA Hongkong yang mengatakan enggak tuh, saya nggak diperiksa apa-apa begitu. Ya, terus kemudian tadi yang pasien terinfeksi positif virus corona itu dia karena melaporkan dirinya sendiri begitu. Nah, semestinya gimana nih pola komunikasi yang harus dicontohkan pemerintah? Pak Eko dulu mungkin, nanti dilanjutkan Pak Kamal, silakan. Silakan Pak. Komunikasi. Ini sebelum saya lupa ya. Tadi sudah disebutkan ada website khusus untuk kita informasi mengenai ya. Itu kawalcovid19.id. Okay. Itu informasinya diperbaharui per jam. Okay. Informasi terakhir adalah 10.20. Yeah. Dan itu ada kasus individual di sana, bisa dilihat juga di sana. Oke, balik lagi soal ini ya. Pola komunikasi ya. Pola komunikasi. Karena kalau, mohon maaf sebentar saya potong Pak Eko, ini akhirnya masyarakat loh yang berinisiatif, ini ada tulisannya sumber informasi inisiatif sukarela, iya. Warganet. Nah, betul. Jadi yang dari awal kita bahas tadi, kelihatannya tuh pola komunikasinya pemerintah itu adalah menenangkan masyarakat, ya. Menenangkan atau meninabobokan? Dua hal yang 11-12 ya. Jadi makanya sampai muncul kawalcovid19.id ini supaya jangan terlalu terlena, jangan ini kasusnya real. Serius. Oke, angka mortality rate-nya kecil, tapi penularannya sangat cepat sampai WHO sendiri menyatakan ini sudah jadi pandemi. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat serius. Jadi komunikasi dari pemerintah itu adalah ya dibikin lebih tegas lagi, dan mungkin ada langkah-langkah yang kelihatan bahwa
pemerintah tuh serius, jangan sampai blunder kayak hari pertama pengumuman pasien sampai diumumkan identitas, nama dan fotonya sampai menyebar gara-gara dibocorkan informasinya. Berikutnya itu adalah apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Pemerintah sudah melakukan hal apa saja, itu harus disosialisasikan. Jadi itu efeknya sama, membuat masyarakat tenang bahwa pemerintah sudah melakukan sesuatu, sudah melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah coronavirus ini. Iya. Oke. Jadi kelihatannya memang pola komunikasi pemerintah yang harus segera diperbaiki gitu ya. Kalau Pak Kamal gimana pendapat Anda? Iya, kalau saya mungkin saya ingin ini ya, aspek menarik tadi yang aspek psikologis itu ya, karena saya melihat juga sebetulnya itu satu aspek penting juga sebetulnya kan untuk menenangkan, karena juga kita mungkin perlu berproses gitu ya. Dan yang kedua memang mungkin untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi itu untuk respon corona ini ya perlu banyak masukan dulu gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya mungkin ini sebetulnya dari pemerintah sendiri sedang mengevaluasi gitu, dan kelihatannya kedepannya akan ada komunikasi lanjutannya gitu, dan ini penting untuk masyarakat ini menyampaikan masukan juga gitu. Dan tadi seperti Kawal Corona itu untuk melengkapi website yang ada sekarang dari Corona Jakarta Go ID atau infeksi emerging ya Kemenkes kalau di Mental Pusat gitu. Jadi ini kita perlu lengkapi saja gitu sebetulnya komunikasi strateginya, dan saya yakin sebetulnya sedang diproses gitu. Oke. Kalau Mas Rafif sendiri bagaimana Anda melihat tentang semestinya pemerintah tuh membuat pola komunikasi yang seperti gimana sih gitu ya, yang sangat terbuka, lengkap, selengkap-lengkapnya sampai detail gitu ya. Mungkin foto orang yang mengalami virus corona pun dipasang gitu kan, rumahnya dikasih tahu supaya masing-masing masyarakat juga bisa memantau, atau gimana Mas Rafif, silakan. Ya, menurut saya satu hal bahwa jangan sampai kemudian kasus seperti identitas pasien tersebar ke media sosial dan itu disebutnya juga oleh pejabat daerah, itu menurut saya satu tidak etikal, dan kedua akan memiliki dampak sosial yang luar biasa. Yang kedua yang perlu saya pikirkan, yang perlu saya utarakan, jadi lupa nih. Jadi Bapak bertanya. Iya, kebijakan publik tadi. Komunikasi, komunikasinya. Ya, bahwa kemudian satu hal yang perlu dipahami bahwa sekarang kita harus sadar bahwa otoritas kepercayaan publik terhadap informasi itu sudah menyebar. Kalau orang-orang filsafat itu ngomongnya daerah posmo lah, kira-kira gitu. Bahwa sekarang orang tidak hanya percaya pada satu otoritas formal, tapi juga ada informasi dari media sosial seperti yang dikisahkan oleh Pak Eko, dan juga melalui tetangga gitu ya, dan ada juga melalui surat kabar dan segala macamnya. Banyak sekali sumber informasi. Nah, yang perlu dilakukan sekarang adalah pemerintah kembali dalam situasi ini merebut otoritas tersebut, artinya menjadi sumber yang bisa dipercaya. Hal yang bisa dilakukan pertama kali adalah hilangkan statement-statement yang kemudian kira-kira tidak memberikan, yang kira-kira statement yang tidak provokatif menurut saya. Iya. Misalnya seperti ini. Misalnya soal masalah kita akan mengeluarkan sertifikat, betul, kita mau kunut dan segala macam. Coba pendekatan-pendekatan yang lebih rasional pada publik, apa yang bisa dilakukan oleh publik secara rasional, konkret, misalnya membersihkan cuci tangan, menghindari sentuhan fisik langsung. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa ada sisi religiositas dalam masyarakat kita. Oleh karena itu memang berdoa itu penting juga, tapi langkah-langkah konkret teknis medis itu perlu, dan kita tidak boleh mengesampingkan itu gitu ya. Kita nggak hanya cukup dengan berwudu saja, tapi itu penting juga, tapi perlu untuk mencuci dengan proper. Itu yang perlu jadi pekerjaan rumah yang paling penting sebenarnya. Merebut otoritas bahwa kita ada pejabat yang bisa dipercaya statementnya, bisa dipercaya langkah-langkahnya, bahwa ini langkah resmi yang harus dilakukan oleh warga negara.
Oke, jadi kiblatnya informasi masyarakat tuh bisa percaya bahwa ini adalah pemerintah, begitu ya. Saya mau nambahkan satu sedikit lagi, Mbak, bahwa sebenarnya saya agak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi sekarang dalam hal membuka pada hari Jumat lalu di Soekarno-Hatta, Jokowi menyatakan terbuka untuk laboratorium lain untuk melakukan riset untuk vaksin corona. Eichmann Institute sama UNER sudah mulai laboratoriumnya sudah bekerja sama. Ini kolaborasi antara institusi pendidikan yang masuk swasta untuk mencari vaksin. Dan ini menurut saya langkah-langkah kolaboratif seperti ini yang perlu ditekankan karena bagaimanapun juga mengantisipasi pandemi corona sekarang bagaimanapun juga menjadi agenda bersama. Agenda bersama dan kemanusiaan itu harus diletakkan di atas kepentingan politik dan kepentingan apapun itu. Oke, iya memang akhirnya karena virus corona, COVID-19 bahkan mungkin juga topik atau isu mengenai Kongres Demokrat juga kayak tertenggelam juga ya, tertelan juga gitu ya. Nah kalau Anda melihat sendiri, tadi saya sempat bertanya di sesi sebelumnya ya berkaitan dengan pada akhirnya loh, pemerintahnya menggandeng universitas-universitas kemudian untuk yang melibatkan laboratorium mereka. Nah kata-kata akhirnya ini kalau menurut Anda gimana sih? Pada awalnya memang pemerintah ingin melokalisir ya sesuatu hal ini supaya kemudian barangkali tujuannya adalah supaya kemudian tidak melebar ya, otoritasnya di satu tempat dipegang begitu atau bagaimana? Pak Eko dulu mungkin bisa kasih pandangan tentang hal ini. Silakan Pak. Pada akhirnya ya. Jadi gini. Saya sangat setuju. Pemerintah harus bisa istilahnya membangun kepercayaan lagi masyarakat kepada mereka. Jadi pemimpin yang baik itu bukan yang otoriter, tapi yang dipercaya. Jadi leading by example misalnya. Kalau pemerintahnya otoriter ya nggak ada bedanya sama yang Putin dan mungkin Xi Jinping itu di Cina. Mereka otoriter dan berhasil, tapi itu kan ya bukan keinginan kita untuk menjadi negara seperti itu. Betul. Ya, jadi ya keterbukaan, tapi bukan keterbukaan yang bablas seperti identitas pasien diberikan. Sorry, saya jadi melantur. Ya artinya kita ingin pemerintah memang tidak jadi pemerintah yang otoriter, yang menguasai satu informasi saja. Betul. Ya, tapi harus mencari langkah atau melakukan langkah supaya masyarakat bisa lebih memberikan kepercayaan kepada pemerintahnya. Kayak kemarin tuh sore Jakarta Post itu menuliskan kritik yang sangat keras ke Pak Jokowi soal Menteri Kesehatan kita itu sangat jelek kemampuan public speakingnya. Itu membuat dia jadi bahan kejulitan warganet. Meme di mana-mana ya. Betul. Jadi itu sebaiknya bisa dicegah dan dihindari. Semua pejabat publik harus punya kemampuan untuk bicara ke publik yang tidak cengenges atau bercanda tidak pada tempatnya. Karena ini adalah masalah genting. Mereka harus bisa memproyeksikan bahwa ini genting dan saya tidak bercanda soal ini. Begitu. Dengan begitu kepercayaan masyarakat bisa tumbuh dengan sendirinya, bukan dengan bilang Anda harus percaya sama saya karena saya pemerintah. Bukan begitu caranya. Apalagi kemudian mungkin Pak Eko juga mungkin bisa memberikan catatan juga secara khusus ya ketika kemudian virus corona ini dibandingkan dengan TBC gitu ya yang berdasarkan catatan dia membuat 300 orang meninggal dalam satu hari untuk kasus TBC. Nah ini sebenarnya juga pada tempatnya nggak sih juga ya menyandingkan antara virus corona dengan TBC atau juga dengan penyakit lainnya, diabetes, jantung, kanker dan sebagainya. Jadi banyak penyakit lain yang juga penyebab kematian yang mungkin lebih tinggi daripada coronavirus. Tapi TBC itu bukan pandemi. Jadi dia mungkin endemi mungkin lah satu daerah lokal terus karena penularannya lebih sulit daripada coronavirus. Jadi
membandingkannya itu kurang bijak karena akan bikin orang malah terlena. Oh, mortality rate-nya coronavirus jauh lebih rendah daripada TBC misalnya. Itu kan tidak mendidik juga. Yang benar itu seperti ini dikatakan tadi, semuanya harus dilawan, baik TBC maupun coronavirus, bukan dengan cara membanding-bandingkan seperti itu. Oke. Mas Rafif, nanti saya juga ingin bertanya kepada Anda. Tadi ada sempat sebut tentang pembentukan satgas ya. Pemerintah juga akhirnya secara sungguh-sungguh ini menunjukkan kesemuanya dengan membentuk satgas khusus. Semestinya apa yang harus dilakukan oleh satgas? Artinya satuan tugas khusus ini gitu ya, untuk kemudian mengkoordinir apakah di tindakan konkret yang harusnya dilakukan untuk mobilisasi atau mendorong masyarakat lebih waspada lagi terhadap penyebaran virus corona ini. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami akan sambung nanti di sesi berikutnya ya. Di sesi yang terakhir kami mengundang Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami. Di situ Anda bisa sampaikan apa pendapat Anda atau masukan Anda terhadap semua pihak, kita semua termasuk juga masyarakat ya, media dan sebagainya. Langkah antisipasi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi pandemi dari virus corona atau COVID-19 ini. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia. Program ini kami siarkan di 10 kota Smart FM, di Jakarta, Yogyakarta, kemudian Surabaya. Anda juga bisa menyimak siaran kami buat Anda yang ada di Sumatera, di Medan, Pekanbaru, Palembang, di Kalimantan, di Banjarmasin, kemudian juga Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Makassar dan juga Manado sedang menyimak perbincangan kami. Mudah-mudahan dari awal perbincangan ini ada banyak insight yang bisa kita dapatkan sehingga ini menambah kewaspadaan kita, bukan kepanikan ya. Lalu kemudian Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui Android via Google Play ya. Anda bisa download di sana. Kalau Anda tadi tidak menyimak perbincangan kami dari awal, siaran ulangnya ada di hari Minggu di jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Baik, kita lanjut. Masih saya bersama-sama dengan Bapak Muhammad Kamaludin, Corporate Secretary MRT, kemudian Pak Eko Juniarto, Presidium Mavindo, bagian fact checking gitu ya. Kenapa saya tanya banyak? Karena Bapak memang bagian fact checking gitu ya. Dan Mas Rafif Himawan, peneliti muda dari Populi Center. Saya mau ke Pak Kamal dulu ini Pak. Pak, MRT ini kan transportasi publik yang tidak bisa dinafikan, ini sudah dipakai oleh mungkin sudah jutaan penduduk gitu ya, penumpang begitu, baik yang orang Jakarta asli bahkan yang kemudian dari luar Jakarta sendiri. Menurut Anda bahwa memang ketatnya sekarang protokol di transportasi publik ini memang juga harus bukan hanya di MRT saja, tapi juga kemudian di transportasi publik lainnya begitu. Apa pendapat Anda tentang hal ini, tentang protokol yang sudah dilakukan oleh pemerintah harus makin ditingkatkan, diperketat gitu ya, atau bagaimana? Silakan Pak Kamal. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang transportasi publik ini potensinya dan risikonya besar ya untuk kondisi pandemik seperti sekarang ini gitu. Jadi MRT sendiri contohnya ya. Jadi tahun lalu itu kami melayani total 24 juta penumpang. Sudah 24 dari juta. 24 juta tahun lalu. Terus kemudian perharinya rata-rata sekitar 100.000 gitu ya, antara 90.000, 100.000. Di akhir pekan seperti hari ini mungkin agak turun gitu karena memang tidak banyak aktivitas gitu. Dan ini sebetulnya ada dua peran nih sebetulnya nih peran transportasi publik ini penting dalam mitigasi risiko pandeminya, dalam tanggapnya untuk risiko pandemi ini, karena memang ketika penumpang itu naik MRT atau angkutan publik lainnya itu akan sangat beragam ya. Banyak warga lokal, banyak WNA juga, gitu, warga asing. Lebih tinggi bahkan WNA-nya dibandingin KRL loh. Iya, karena sebetulnya kan banyak yang terintegrasi, contohnya dengan kereta bandara ya. Di Duku Atas itu stasiun kami memang bersebelahan dengan stasiun bandara gitu. Betul. Dan pasti banyak warga yang baru tiba dari negara lain, terus kemudian naik kereta langsung menyambung dengan kereta MRT gitu. Jadi perannya memang penting sekali untuk melakukan tanggap corona ini gitu, dan protokolnya
selain protokol yang kami comply dengan protokol pemerintah, kami juga memiliki risk mitigation, risk management sendiri, kemudian juga business continuity plan sendiri. Yang harus dipertimbangkan bukan cuma penularan antar penumpang, tapi juga pegawainya MRT. Ini juga penting juga ini. Jadi contohnya selain tadi pemeriksaan suhu tubuh penumpang, untuk pegawainya sendiri kami sudah membatasi sejak beberapa minggu lalu gitu ya, untuk misalkan warga negara asing, karena kami banyak kontraktor dari Jepang, terus kemudian dari kontraktor negara lain juga, itu kami screening, jadi riwayat perjalanannya kami harus tahu. Sampai sertifikatnya ada. Nah, kalau misalkan dia ada perjalanan dari negara-negara yang memang pusat pandemi ini, dia harus membawa sertifikat sehat dulu gitu. Ada beberapa yang sampai harus ke RSPI juga untuk mendapatkan. Berarti kalau gitu usulnya Pak Maruf Amin tepat dong ya, harus pakai sertifikat ya. Salah satunya mitigasi lainnya adalah menggunakan teknologi juga. Jadi untuk meeting itu menggunakan video conferencing, teleconferencing, dan ini kami juga sedang mempertimbangkan untuk pegawai-pegawai yang non kritikal seperti misalkan di support function begitu ya, yang tidak langsung berhubungan dengan operation, untuk work from home dan sebagainya gitu. Jadi ini untuk mitigasi pencegahan pandemi semakin meluas. Tapi kalau kita melihat di negara-negara yang sudah cukup banyak kasusnya gitu ya, seperti di Milan atau contoh seperti di Wuhan sendiri gitu ya. Ini juga perannya penting untuk menjadi angkutan minimum, karena contohnya di Wuhan ya, kalau kita melihat di awal-awal ketika lockdown, ternyata bahan bakar itu habis gitu ya. Jadi untuk menggunakan angkutan pribadi juga kesulitan orang gitu, dan jadinya yang diandalkan adalah angkutan transportasi publik yang memang bisa betul-betul menjamin dari tadi screeningnya, kebersihannya, dan itu memang social distancingnya pasti jauh lebih strict lagi gitu ya. Jadi beberapa kursi itu hanya ditempatin oleh satu orang. Di Jepang juga saya lihat juga sekarang sudah mulai dibuat jarak. Jadi untuk yang duduk di kereta itu harus berjarak satu kursi. Kemudian Milan sekarang juga walaupun lockdown, tapi keretanya tetap jalan. Milan Metro tetap jalan walaupun social distancingnya berjauhan gitu duduknya gitu. Jadi peran kami dari mulai tadi treatment di awalnya sampai nanti ketika kondisi eskalasi itu sebetulnya perannya sangat penting. Oke. Jadi kalau misalkan kemudian ada opsi untuk shutdown itu kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Karena kalau kembali semuanya orang mempergunakan kendaraan pribadi itu kan Anda mengatakan gitu kan, pasti peningkatan bahan bakar juga akan melonjak begitu. Nah, saya ke Pak Eko nih. Pak Eko, kalau dari bagian fact checking ya, Mavindo sendiri kan melihat ini supaya kemudian mengantisipasi hoax semakin meluas. Apa yang dilakukan oleh Mavindo sendiri untuk mendorong masyarakat? Artinya ya belajar lagi dari pengalaman. Kalau dapat informasi itu jangan ditelan bulat-bulat gitu kan, minimal diliatin dulu, dibaca begitu ya, walaupun kayaknya agak susah memang kita ke arah situ. Nah, Mavindo sendiri apa langkah-langkah antisipasi yang dilakukan? Silakan. Jadi gini, Mavindo tuh awalnya dibuat untuk memang core-nya itu adalah fact checking ya. Kita menentukan mana yang hoax, mana yang tidak. Tapi kelanjutannya adalah kita juga harus membuat edukasi literasi digital. Jadi supaya jangan terlalu tergantung sama yang namanya Mavindo atau sama fact checking. Masyarakat harus bisa melakukan fact checking sendiri. Ya? Dan hubungannya dengan coronavirus ini kita sudah bikin gugus tugas internal juga khusus untuk coronavirus. Jadi yang utamanya mengumpulkan hoax tentang soal coronavirus ini karena memang sudah jadi spesial ya. Dan yang kedua adalah melakukan edukasi dan seperti kita lihat di websitenya WHO itu ada list apa saja yang bisa dilakukan gitu untuk melakukan pencegahan, itu juga kita sebarkan di situ. Jadi kita melakukan edukasi juga apa aja yang harus dilakukan untuk menghadapi coronavirus ini. Gitu. Jadi tidak cuma sekedar memilah mana hoax mana tidak, tapi kita juga melakukan edukasi literasi digital dan juga membantu untuk menyebarkan informasi soal coronavirus ini, do and don'ts. Oke, apa yang Anda sarankan kepada Kominfo yang membawahi semua lembaga media tentunya ya di Indonesia, baik yang cetak, yang elektronik dan sebagainya, karena kita nggak bisa pungkiri tiap hari di mobil dengerinnya radio ya kan,
sempat membaca koran ya koran gitu, TV ya TV begitu. Apa yang apakah ada juga saran yang disampaikan kepada Kominfo? Kalau untuk Kominfo saya nggak bisa mewakili mereka ya. Mungkin kalau untuk sekedar saran ya gini, pada awalnya kasus ini mulai berkembang tuh ada semacam apa ya, disconnect antara Kominfo punya pengumuman sendiri, Kemenkes punya pengumuman sendiri, mungkin bisa lebih diajak bekerja sama dan mungkin bisa ya nggak tahu kalau sudah ada satgasnya sendiri khusus fungsi Kominfo itu bagaimana mendukung satgas ini kah atau ikut membantu supaya semua bisa satu visi dan misi, bukan satu pintu lah ya, betul. Satu kendali gitu ya. Bukan satu kendali, maksud saya gini, kalau satu kendali oke lah mungkin ditangani satgas, tapi okay, untuk bikin supaya semua itu termasuk di kepala daerahnya mengerti tujuan kita tuh apa gitu. Jangan masing-masing kayak kelihatan gerak sendiri-sendiri seperti itu. Jadi mereka seharusnya bisa membantu dalam sisi itu. Oke. Saran Anda kepada media-media barangkali yang juga sedang meliput media kita? Itu kurangi sensasionalisme. Sensasionalisme tuh jadi kayak heboh soal apa ya? Ini sorry aja, kayak menyebutkan bahwa hubungan seks atau masturbasi itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tidak salah. Okay. Tapi jangan di blow up jadi itu bisa membantu untuk imun terhadap coronavirus, itu nggak bisa. Oke. Jadi itu ada media tidak tepat begitu ya? Tidak tepat. Jadi tolong sensasionalismenya itu dikurangi, ataupun kalau misalnya memang ada berita yang newsworthy, jalankan yang namanya investigative journalism, bukan cuma hard news. Jadi cari dari semua sisi, jangan cuma dari sumber beritanya bahwa ini loh dari penelitian bisa melakukan meningkatkan imunitas. Cari sumber lain yang narasumber lain yang lebih yang juga kompeten, dari dokter kah, dari ahli kesehatan kah, dari ahli epidemi kah? Baik, Pak Eko, kita serahkan kepada Mas Raffi ini untuk membungkus perbincangan kita begitu ya. Anda tadi menyebutkan bahwa ya pemerintah sedikit terlambat, walaupun saya bilang bukan sedikit terlambat tapi memang terlambat sih. Tapi orang Indonesia selalu melihat keuntungan, untung masih terlambat daripada nggak sama sekali lah kan begitu ya. Mas Raffi, Anda melihat apa yang semestinya langkah antisipasi yang sangat komprehensif begitu yang harus kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini juga melalui satgas turun ke bawah sampai ke masyarakat di tempat terkecil sekalipun masyarakat pedesaan begitu. Silakan Mas Raffi. Ya, terima kasih bahwa saya mungkin agak sedikit revisi, bukan saya bacanya agak sedikit bukan satgas tapi gugus tugas ya. Gugus tugas. Ya, bahwa sebenarnya Jokowi sudah memerintahkan kepada pemuda-pemuda untuk melakukan langkah-langkah preventif di daerah, terutama terhadap penyebaran virus corona ini. Itu satu kebijakan yang menurut saya sudah tepat, dan memang kemudian satu lagi bahwa yang saya lakukan selama ini satu pintu melalui juru bicara pemerintah Kemenkes, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, menginformasikan perkembangan corona juga satu hal yang penting, karena bagaimana juga yang ada di kawal COVID-19.id itu juga merujuk pada statement resmi dari pemerintah. Walaupun ada source lain juga dari kawal itu yang bisa menjadi rujukan untuk mengantisipasi. Saya rasa sebenarnya untuk mengantisipasinya sendiri kita sudah bisa mengakses banyak hal di internet, bagaimana cara mulai menjaga jarak dengan orang, kemudian menghindari kontak fisik, rajin membersihkan telapak tangan, dan terutama untuk menghindari menyentuh bagian wajah. Memang itu hal yang patut untuk diikuti, tapi juga perlu diperhatikan juga. Ini satu sebenarnya kelebihan dari Indonesia. Indonesia memiliki satu lembaga yang berperan penting, dan itu agak ciri khas dengan peninggalan kolonial, yaitu ada struktur RT RW. Itu peninggalan kolonial kita, di Jepang itu
Nah, struktur RT RW ini penting untuk mengedukasi masyarakat, terutama sampai ke lingkungannya, lini yang berbawah ya, untuk menjaga kebersihan dan melakukan langkah-langkah preventif penyebaran virus. Untuk institusi lain saya rasa sudah tepat untuk kemudian beberapa lembaga seperti di Solo dan untuk lockdown untuk untuk aktivitas belajar mengajar, kampus-kampus juga melakukan hal sama. Memang yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, hindari tempat-tempat kerumunan, termasuk kita harus memikirkan juga bagaimana mengatur hal-hal yang sifatnya sensitif seperti kegiatan keagamaan kita. Iya. Kita banyak sekali event-event kita yang kemudian banyak menghimpun banyak orang, itu perlu kita perhatikan lagi. Cuma itu yang saya pikirkan bahwa kita perlu untuk gugus tugas di jalan melalui lembaga formal pemerintah, membuka ruang kolaborasi mencari vaksin, dan kemudian juga mengaktifkan kita punya modal sosial ini, punya jejaring sosial ini melalui RT RW untuk kemudian melakukan langkah preventif di lingkungan terkecil kita. Itu hal yang perlu digarisbawahi. Cuma memang saya tadi menarik dari Pak Eko bahwa kita juga harus, saya nggak tahu, mungkin harus Pak Eko lagi satu kali. Penting nggak sebenarnya ini sosial media juga harus diatur dalam kondisi ini. Nah, misalnya ya, karena begini, bagaimanapun juga waktu kemudian coronavirus muncul, saya kondisinya ketika ada di Kemang Village itu orang langsung berbondong-bondong membeli kebutuhan gitu ya. Iya, berbondong-bondong membeli kebutuhan. Saya sama istri saya nggak harus nunggu lama juga di situ. Cuma hal yang menarik adalah begini maksud saya. Ketika misalnya berita itu kencang di media sosial yang menimbulkan chaos, orang panik buying gitu kan. Saya takutnya kan salah satunya ada masalah scarcity of goods ya. Bahwa bahan pokok, beras dan lain-lain langka gitu. Kalau langka bisa chaos menimbulkan hal-hal yang lain, kekerasan dan macam. Jadi perlu aspek-aspek seperti ini, bahwa seperti informasi dan masuk goods dan informasi segala halnya dalam kondisi seperti ini harus dijelaskan betul oleh pemerintah. Nah ini memang itu yang perlu saya rasa perlu dipikirkan, termasuk berita pagi ini WHO menyarankan bahwa untuk Indonesia menyatakan sebagai darurat corona sama seperti US, tapi dalam beberapa konteks hal ini direspon oleh Jokowi dengan membangun gugus tugas. Saya rasa ini juga langkah-langkah yang baik, karena bagaimanapun juga kita, masyarakat kita cenderung agak panik. Jadi untuk pendengar-pendengar Pak listeners, jangan panik, tetap pada anjuran pemerintah dan tetap waspada. Oke, baik. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, barangkali kita harus segera membuang jauh-jauh. Kalau ada istilah yang mengatakan Belanda masih jauh, ini yang sering kali kemudian kita jadikan alasan untuk kita bersantai-santai dan kemudian lengah begitu ya. Harus diakui bahwa virus corona ini bukanlah penyakit panu yang harus ditanggapinya dengan santai, tetapi kemudian ini jadi momentum buat kita semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Eko, kemudian juga tadi Pak Kamal dan Mas Rafif ya, bahwa semuanya ini harus berkolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri lagi, supaya kemudian ruang publik itu diisinya adalah dengan informasi yang tepat dan kemudian tindakannya komprehensif begitu ya. Kita doakan, kita dukung, doa perlu, tapi kemudian juga tindakan konkret ini juga harus kita galakan bersama-sama, dari pemerintah sampai dengan unit terkecil, masyarakat, keluarga, tetangga di sekitar kita. Mudah-mudahan perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan insight. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Eko, Pak Mas Rafif, dan kemudian juga Pak Kamal. Selamat bertugas kembali, terus mengawal apa yang dilakukan oleh pemerintah kita begitu ya. Dan ini akhir dari kebersamaan kita dalam Perspektif Indonesia. Kita jumpa kembali minggu depan. Siaran ulangnya bisa Anda simak di hari Minggu jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Sampai jumpa.